Tetapi prinsip-prinsip yang lain yang tentang kemerdekaan itu ya sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan kebebasan. There is no independence without freedom. Nah, kemudian there is no freedom without independence. Itu hukum besinya, ya kan? Tetapi masalahnya ada perbedaan selama ini dalam kita memahami konsepsi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah independensi kolektif sebagai bangsa, gitu. Dan itu tidak diimbangi oleh individual freedom. Ya, padahal collective independence ada kaitan erat dengan individual freedom. Individual freedom itulah menjadi ya akar, jadi sebab, jadi urat tunjang bagi collective freedom atau collective independence. Ya, there is no independence without individual freedom. Sebaliknya, ya, collective independence itu menjadi ruang bagi tumbuhnya individual freedom. Maka hubungan antara kemerdekaan kolektif dan kebebasan individu itu menjadi sesuatu yang serius, harus seimbang. Nah, dulu pasal HAM itu ditolak oleh Supomo, ditolak oleh Bung Karno, sehingga hanya dijanjikan di pasal 28, ntar diatur dengan undang-undang. Gitu. Nah, sekarang terjadi perubahan. Materi yang paling banyak diatur di konstitusi justru hak asasi manusia yang dulu ditolak. Artinya kemerdekaan kolektif tidak boleh dipisahkan dari individual freedom. Ada jaminan human right, jaminan citizens constitutional rights. Jadi saudara-saudara sekalian, maka dengan adanya perubahan kedua terutama ialah tahun 2000, maka mau tidak mau kita harus membaca ulang meskipun teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak berubah, teksnya tidak berubah, tetapi kandungan maknanya harus kita baca ulang. Tidak bisa kita hanya membacanya dalam pengertian lama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dalam makna kolektif saja, tidak mempertimbangkan makna individual. Sama perdebatan mengenai kedaulatan rakyat. Kalau saudara baca sejarah, pidato-pidato Bung Karno, begitu juga Supomo dan lain-lain, banyak yang memahamkan kedaulatan rakyat itu maknanya rakyat sebagai kolektivitas. Jadi rakyat itu berdaulat sebagai satu kesatuan, rakyat bangsa. Jadi bukan masing-masing rakyat secara individu yang punya kedaulatan sendiri-sendiri yang sifatnya individualistik. Jadi waktu kita merdeka menyusun ini Undang-Undang Dasar serta Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan ini, perdebatannya adalah bahwa kita tidak menerima ide individualisme, liberalisme, kapitalisme. Itu loh. Nah, jadi paham hak asasi manusia yang menjadi latar belakang ide-ide HAM itu ditolak. Nah, tapi sekarang justru diterima dan jadi konten paling banyak di pasal 28A sampai J. Maka ya, cara kita menangkap kandungan makna di alinea pertama pembukaan, sekali lagi, meskipun teksnya tidak berubah, tapi kandungan nilai universal yang terdapat di dalamnya, mau tidak mau harus kita ya pahami, mengalami perkembangan, evolving, dia living. Nah, bahkan sekarang menjadi semakin seimbang. Jadi kita tidak hanya menekankan pengertian kolektivitas dari kemerdekaan itu, tetapi juga kemerdekaan yang diimbangi oleh kolektivitas dan individualitas kebebasan. Nah, gitu ya. Karena memang prinsip di filsafat dalam perdebatan di mana-mana, there is no independence without individual freedom. Ya.
Collective independence itu hanyalah resultante dari individual freedom. Karena masing-masing rakyat secara individual bebas. Nah, gitu. Sebaliknya, kemerdekaan kolektif sebagai bangsa juga menumbuh suburkan kemerdekaan individu. Nah, individual freedom. Itulah sebabnya jaminan HAM yang bersifat individu diterima di perubahan kedua. Nah, jadi dengan kata lain, alinea pertama ini harus kita maknai terjadi keseimbangan fundamental antara pengertian kemerdekaan dan kebebasan. Ya, liberty dalam arti yang lebih utuh. Nah, itu satu. Yang kedua, alinea kedua itu menggambarkan bahwa kemerdekaan ini hasil dari perjuangan yang panjang. Nah, jadi jangan dikira kemerdekaan itu datang taken for granted. Itu tercermin di dalam alinea kedua. Lalu ya, atas hasil perjuangan panjang itu ya, itu memberi inspirasi bahwa kemerdekaan itu tidak taken for granted dan karena itu harus terus dikelola, terus dipelihara sampai sekarang gitu. Jangan dibiarkan seakan-akan datang dari langit. Nah, tidak. Nah, kedua, ini perjuangan panjang ini mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang ya, negara Indonesia merdeka ya. Ada 5 poin di situ. Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, ini jangan sampai kita luput memberi perhatian pertama tentang perjuangan, bahwa kemerdekaan itu bukan datang dari langit. Yang kedua, cita-cita Indonesia merdeka itu untuk mencapai 5 hal sekaligus. 1, Indonesia yang merdeka. 2, Indonesia yang bersatu. 3, berdaulat. 4, adil dan makmur. Ini tujuan kita ini. Cara pandangnya ini 5 ini, jangan dilupakan. Jadi bukan sekedar merdeka. Gitu loh. Nah, itu dari alinea kedua. Lalu alinea ketiga, jarang kita membaca sehingga kita jarang mendiskusikan kedalaman makna yang terkandung dalam alinea 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, salah satunya alinea ketiga yang dimulai dengan kata-kata ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini statement, proklamasi, deklarasi kemerdekaan, ya kan? Tapi dimulai dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini harus diberi perhatian khusus. Ada yang protes, kenapa pakai istilah rahmat Allah? Kenapa bukan rahmat Tuhan? Gitu kan? Kalau orang Kristen, orang Katolik sudah biasa pakai nama Allah, ya kan? Tapi kalau orang Hindu, orang Buddha, Konghucu akan susah ini menerima kata Allah ini, ya kan? Nah, jadi kalau dari segi historisnya, memang dalam perdebatan awalnya itu kata ini kata Tuhan, bukan rahmat Allah tapi rahmat Tuhan, gitu. Tapi sesudah perubahan ya, Piagam Jakarta itu setelah perdebatan segala macam, di dalam rumusan akhir yang disahkan itu justru ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka artinya meskipun orang-orang agama yang tidak menggunakan istilah Allah ini, ya apa boleh buat harus terima dalam makna Tuhan. Jadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua, istilah Maha Kuasa. Maha Kuasa itu artinya kekuasaan yang maha. Nah, kemahakuasaan Tuhan itu sama dengan ya kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Jadi Indonesia merdeka itu atas karena diberkati oleh penguasa tertinggi, namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu penguasa tertinggi. Artinya kalau saudara pelajari konsep tentang kedaulatan, kedaulatan itu konsep tentang kekuasaan tertinggi. Konsep tentang kemahakuasaan. Kedaulatan. Ada 5 kedaulatan.
Satu, kedaulatan raja. Dua, kedaulatan ya rakyat. Tiga, kedaulatan hukum. Empat, ada kedaulatan lingkungan. Lima, ada namanya kedaulatan hukum. Nah, tambah satu lagi dalam pengertian umum, kedaulatan negara. Ya, ini teori-teorinya mengenai kedaulatan, ini teori mengenai kekuasaan tertinggi. Nah, terakhir ialah tentang kedaulatan Tuhan. Itulah teokrasi zaman dulu. Ya, kekuasaan oleh Tuhan. Kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan dan ada di tangan Tuhan. Ini alinea 3 menggunakan istilah maha kuasa. Beda dengan alinea 4 dan pasal 29 yang menggunakan istilah maha esa. Saudara jangan anggap sama, beda itu. Kalau kemahaesaan itu membicarakan uniquity, the oneness of God. Kalau ini membicarakan mengenai kemahakuasaan, kedaulatan Tuhan. Jadi yang berdaulat dalam cara pandang pendiri republik ini di alinea ketiga ini, ya, ini kedaulatan Tuhan. Yang bahasa ekstrimnya di masa lalu ini disebut teokrasi.